Oh hai guys, ketemu lagi bersama saya. Sebuah cerita misteri yang saya alami sendiri. Dan saya akan mengupload di setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat bisa menemani malam Jumat ya kalian yang creepy. Oke. Saya akan menceritakan beberapa kejadian yang menurut saya creepy di rumah saya sendiri. Dan itu benar-benar saya alami sendiri. Sebelum itu, saya sarankan kalian untuk subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya supaya kalian menerima notifikasi dari saya dan tidak ketinggalan cerita di malam Jumat nanti. Oke, untuk malam Jumat sekarang, saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri di rumah. Pengalaman yang pertama saya, ini bukan pengalaman pertama ya, maksudnya udah beberapa kejadian, cuman yang menurut saya ini creepy dan pantas untuk kalian dengar. Jadi begini, pada malam Selasa, waktu itu malam Selasa di bulan kemarin, bulan Februari. Oh ya, rumah aku tuh kayak berdempetan sama rumah makan. Jadi rumah makan warung rumah makan ini, warung ini dekat rumah. Jadi kayak nggak berdempetan sih, jadi ada garasi gitu di antara rumahku dan rumah makan ini, ada garasi mobil. Nah ini rumah makan ini punya nenekku. Waktu jam 11 malam aku lagi di rumah nih, dan posisinya mama dan adik-adikku tuh lagi udah tidur, dan aku sendiri lagi ada di ruang keluarga sedang menonton TV. Nah posisi TV ini dekatan sama pintu yang keluar, tembusan kalau keluar tuh nembusnya ke kolam pemancingan ikan. Oh ya, jadi di belakang rumah aku itu ada kolam pemancingan ikan, dan di belakang di seberangnya lagi kolam pemancingan ikan itu ada rumah buhun, istilahnya rumah yang udah lama banget dari nenek-nenek aku gitu. Nah di situ udah kosong rumahnya. Nah kan aku nonton TV, dan itu ceritanya lagi fokus banget nonton TV, dan nggak tahu kenapa ini mata ingin tertuju lihat pintu. Dan aku tuh gini, pintu aku tuh warnanya merah semua. Apa ya ini namanya, bukan engsel apa ya, pokoknya biasa yang buka pintu itu kayak gitu. Nah itu tuh keras, posisinya keras. Jadi kalau misalkan ini harus ada orang yang ngebukain. Nah kan aku lihat ya ke sana. Aku tuh mandang pintu, dan nggak tahu kenapa itu posisinya aku lagi fokus banget ke nonton TV. Tiba-tiba aku pengen lihat ke pintu aja gitu. Dan pas lihat itu kayak ada orang yang ngebukain kayak krep. Terus dia diem di sini. Habis itu ke atas lagi, lurus lagi. Jadi itunya tuh ya kayak ada orang yang diem di sini, kayak ada orang yang membukain pintu, terus dia langsung kayak lepasin lagi ke atas lagi. Dan itu bener-bener kayak bikin aku menakutkan, dan sekarang juga merinding aku ceritanya. Dah, itu kejadian pertama. Dan aku langsung abaikan itu, langsung nonton TV lagi. Jadi warung itu, jadi di rumah makan aku itu, warung itu tuh ada satu kamar. Jadi kamarnya itu biasa ditempatin nenek sama kakek aku. Jadi nenek sama kakek aku tuh di warung tidurnya. Nah biasanya kakek aku itu kalau jam 11 ke sana suka ngontrol kolam ke belakang. Jadi ke belakang rumah aku gitu. Nah udah kayak gitu, kakek aku tuh aku ngerasa mungkin kakek aku ya yang bukain itu. Cuman biasanya kalau misalkan kakek aku biasanya suka ngetuk atau enggak buka, kan aku dipanggilnya kakak ya, kak gitu, atau enggak kayak nama orang tua aku, nama ibu aku dipanggil. Nah udah gitu aku kan posisinya mau ke warung tuh, aku mau ke warung mau ngambil makanan buat nyemil ceritanya. Itu setelah kejadian itu ya, aku mau keluar
Cuman aku kayak berpikir pokoknya itu kakek kata. Dan sekarang kakek udah almarhum ya, udah meninggal. Aku keluar, jadi di luar belakang rumah aku itu kan ada pintu. Nah aku keluar, jadi di belakang rumah aku itu kan pas aku buka pintu itu, jadi di belakang rumah aku ada kayak meja-meja gitu. Dan itu meja biasa tempat kakek aku kalau lagi santai terus lagi ngontrol kolam itu suka digelar kayak kasur gitu loh. Dan aku lihat itu ada kakek aku ya, maksudnya kayak kakek aku tapi pakai selimut, jadi nggak kelihatan kepala sampai setengah betis itu nggak kelihatan. Dari kepala sampai setengah betis nggak kelihatan, tapi dari setengah betis ke bawah sampai ke ujung kaki itu kelihatan. Jadi kelihatan kayak ada orang tidur aja pasnya, cuman ngadepnya kayak ngeringkuk gitu, apa namanya, berbaring, ngadepnya ke kanan gitu, ke kanan, jadi ngebelakangin aku posisinya. Nah jadi ngadepnya ke balong, ke kolam, yang kelihatan itu ada kakinya aja. Dan aku yakin kalau itu kakek, cuman karena aku mungkin lagi tidur dan aku nggak mau ganggu kan waktu itu. Aku ke warung jalan, pasti kan ada nenek kan, nenek itu biasanya suka belum tidur gitu. Pas aku masuk ke warung, aku kaget dan ini kaget banget sumpah. Yang bukain pintu warung itu kakek aku. Dan itu di rumah itu, di warung ada kakek sama nenek, di rumah ada mama dan kedua adik aku. Jadi di rumah tuh cuman ada 5 orang, dan itu nggak ada siapa-siapa lagi selain itu. Nggak ada penjaga, nggak ada siapa-siapa, cuman ada 5 orang tuh di rumah. Maksudnya termasuk aku, jadi 6 orang. 6 orang. Lupa nggak kehitung aku. Nah setelah itu aku nggak bisa berkata apapun, dan waktu itu aku langsung masuk ke warung, langsung aku bilang, "Kek, kok di sini?" Dan aku yakin banget itu kaki aku. Sampai kok kayak nampakin banget. Nah itu bikin aku kayak creepy, bener-bener creepy, dan aku lihat langsung posisinya. Dan di warung aku ngobrol sama kakek sama nenek, dan mereka tuh nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Jadi mereka tuh kayak, memang mereka juga sering ngalamin, cuman kayak mungkin nggak separah aku sampai lihat kayak gitu. Paling cuman kayak denger atau kayak bunyi air kayak gitu aja mungkin. Nah dah kan, itu cerita yang pertama. Dan yang cerita yang kedua, waktu itu ceritanya ada teman-temanku dan juga saudara aku, ya kita tuh lagi kayak ngeliwat gitu, dan salahnya kita ngeliwat lewat dari jam 12 malam. Dan itu aku lupa lagi hari apa, cuman waktu itu malam banget posisinya, dan jam 12 malam itu kita baru ngidupin api di bara itu, dan kita mau nyate ceritanya. Dan ini kejadian yang sangat tidak masuk akal dan tidak logis sama sekali. Jadi malam-malam jam 1 itu, setelah kita mau ngebakar itu sate, aku kan masuk ceritanya kan, masuk mau ngambil nasi, pas keluar, gila, ada orang, tapi ini suaranya aja ya, ada orang lagi nyapu. Itu pinggir rumahku yang aku tadi sebut gerasi itu. Anjir, kucing liatin serem banget. Ada suara orang lagi nyapu, kayak jadi kayak srek, tahu kan sapu lidi yang biasa di tanah kayak gitu. Nah itu sapu kayak gitu, dan itu di pinggir rumah aku yang pas-pasan sama ini. Jadi di garasinya itu loh. Dan itu nggak masuk akal, jam 1 malam itu nggak ada siapa-siapa. Kalaupun misalkan emang suara dari luar itu nggak akan kedengeran sekencang itu gitu. Dan ini aku yakin suaranya itu dari garasi itu. Nah itu pastinya aku di luar loh, di yang tempat kakek aku itu ya biasa tidur gitu, di meja-meja ranjang itu loh. Itu sangat, menurut aku itu sangat serem banget. Nah
Oke, itu cerita yang kedua ya. Cerita yang ketiga, menurut aku ini bener-bener kayak bikin aku shock dan aku kayak nggak mau lagi tidur di kamar itu gara-gara kejadian ini. Jadi waktu itu aku tidur tuh sore jam 4 sore itu tidur pas itu. Dan aku mimpi kalau bahasa Sundanya itu erep-erep dan apa kalau bahasa Indonesia ya lah, kalian tahu sendiri lah ya. Pokoknya itu kayak aku tuh kayak ngerasa ketindihan kayak gitu, ketindihan dan nggak bisa gerak. Dan itu aku sebelumnya itu aku mimpi itu di situ ada bapak-bapak, dia berdiri di atas aku, terus itu hitam banget posisinya, dia hitam banget. Terus dia kayak nindihin aku kayak gini, ini aku lagi tidur ya, ini kepalanya, dia lagi berdiri gini, terus tiba-tiba terus aku itu dalam mimpi, terus aku kayak asli langsung kayak kebangun, terus aku lihat itu kayak masih ada hitam, terus aku kayak nggak bisa apa-apa dan nggak bisa sama sekali, nggak bisa gerak. Nah itu kejadian yang sangat-sangat menurut aku itu menakutkan banget, dan aku sampai sekarang nggak berani tidur sendiri. Dan paling kalau misalkan aku di rumah itu biasanya aku sama mama sama adik-adik aku, kalau misalkan aku di kosan aku sama saudara aku. Oke, itu kejadian yang ketiga. Dan kejadian yang keempat ini bukan sama aku sendiri, ini dialami sama ibu aku. Waktu itu ibu aku tuh lagi tidur sama babe ya, sama bapak. Ibu aku tuh kayak kebuka matanya, terus dia lihat ada ayah aku tuh keluar pintu, terus kayak jalan mau ke arah WC. Nah pas gitu dia kayak merem lagi, tapi dia ngeraba pinggirnya itu ternyata ada bapak aku, ayah aku tuh ada di situ. Nah ternyata pas dilihat bapakku dibangunin sama mama, bangun kata mama tuh gitu. Itu katanya ada itu tadi kan keluar, ini kata mama kayak kebingungan gitu loh, ini mana yang bener tuh yang tadi apa yang ini gitu. Dan disitu dia mungkin mama aku kayak percaya kalau yang di pinggirnya itu bener bapak aku, ayah aku gitu. Bapak ayah sama aja lah udah. Nah udah gitu, jadi si bapak aku tuh ya, bapak aja lah namanya, bapak aku tuh pas berdiri, pas aku duduk, dia kayak orang linglung gitu. Gitu-gitu aja. Dan mama aku kayak istighfar. Dia kayak gitu sama mama, sama kakek, sama bapak aku. Kayak seolah-olah dia tuh kayak itu katanya tadi ada yang lewat tuh persis banget kayak kamu katanya gitu kan, kata mama aku ke bapakku. Mana nggak ada katanya gitu. Pas dilihat juga nggak ada, memang bener-bener nggak ada. Nah begitu itu kejadian yang keempat ini kejadian di rumah. Dan ini nggak tahu di rumah aku tuh memang ada makhluk halusnya atau memang itu yang selintasan aja atau memang menetap. Kalau misalkan kalian ada yang ngerti, coba boleh komen di bawah ya. Itu kejadiannya benar-benar aku alami sendiri, dan aku tahu sendiri kalau di rumah aku itu memang belakangnya itu memang kolam pemancingan. Jadi kata orang-orang sih kalau misalkan rumah dekat kolam atau misalkan dekat air, katanya itu sangat mengundang dan sangat disukai oleh yang kayak gitu. Oh ya, kejadian satu kali lagi nih. Ini kejadiannya pas aku sama waktu itu lagi nonton TV malam-malam, tapi ini nggak terlalu malam ya. Pastinya aku juga mau ke ini ada adik aku dan mama aku gitu ya, lagi nonton TV. Dan aku mau ke warung nih ceritanya. Bonus nih sekali lagi ceritanya. Dan ini memang masih banyak ceritanya. Aku keluar pintu dan tiba-tiba memang di belakang rumah aku tuh agak gelap ya, nggak terang-terang banget. Jadi jalan yang koridor yang menuju rumah makan warung aku tuh nggak gelap. Gelap gitu maksudnya. Jadi pas keluar itu kayak ada orang yang kalian tahu kan yang kalau misalkan
orang lagi renang terus gitu meluncurnya. Itu persis banget suaranya kayak gitu, kayak orang pas aku bukain pintu terus dianya kaget gitu, kayak kaget terus dianya loncat. Dan ini kayak gede banget kayak orang, dan ini bukan kayak bata atau batu, bukan, ini kayak orang yang meluncur aja bus. Oke, itu aja ceritanya untuk malam Jumat sekarang. Dan malam Jumat berikutnya nanti aku akan cerita dari aku, entah dari orang lain. Dan yang dari rumah aku itu masih belum beres, dan ini masih panjang, masih banyak banget, masih ada lagi cerita-cerita yang masih bener-bener menegangkan kalau menurut aku ya, soalnya aku alami sendiri dan ini bener-bener nyata sekali gitu. Oke, sekian video kali ini dan tunggu malam Jumat berikutnya. Oke, bye.